Kami, Abdul Halim Musleh dan Aris Suharyanto, telah menetapkan visi terwujudnya Kabupaten Bantul yang kuat, maju, demokratis, dan sejahtera dalam bingkai keberagamaan dan budaya istimewa. Visi tersebut akan kita capai dengan 7 misi. Pertama, mewujudkan transformasi sumber daya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing. 2, mewujudkan transformasi birokrasi yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif untuk tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. 3, mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal dengan menerapkan teknologi dan manajemen rantai pasok yang efisien untuk mencapai nilai tambah produk yang tinggi. 4, mewujudkan transformasi sosial budaya untuk menguatkan masyarakat guyub rukun dan gotong royong untuk meningkatkan harkat martabat kemanusiaan. 5, mewujudkan transformasi digital menuju Bantul kota cerdas. 6, mewujudkan transformasi pembangunan infrastruktur daerah yang berbasis kalurahan, kawasan pedesaan, kawasan daerah aliran sungai, kawasan aglomerasi perkotaan, dan kawasan pantai selatan. 7, mewujudkan transformasi pembangunan sarana prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung sektor pariwisata, industri, dan pertanian, serta wisata minat khusus. Untuk menjalankan misi tersebut, kami telah menetapkan 21 program. Pertama, membangun 600 km jalan desa tuntas dalam 5 tahun. 2, peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru dengan percepatan sertifikasi guru serta peningkatan insentif guru honorer dan tenaga kependidikan. 3, peningkatan bantuan bagi pelajar dan santri berupa seragam gratis bagi siswa baru SD, MI, SMP, MTS, serta penghargaan kepada siswa dan santri berprestasi. 4, membebaskan pajak sawah untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. 5, memfasilitasi Gapoktan untuk memproduksi pupuk organik dan benih unggul. 6, penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis padukuhan untuk penanganan masalah strategis kewilayahan level padukuhan. 7, membangun venue olahraga dan wisata olahraga kelas dunia. Waktu habis, terima kasih. Terima kasih. Di Kabupaten Bantul, alhamdulillah, pertanian kita tidak hanya menerapkan mekanisasi pertanian saja, tetapi hari ini kita bisa melihat ada elektrifikasi pertanian. Bahkan sebentar lagi kita akan menerapkan digitalisasi pertanian yang akan kita uji coba di kawasan pertanian lahan pasir di pantai selatan kita. Jadi petani tidak hanya diberikan subsidi saja, bantuan saja, tetapi metode produksi ini harus lebih modern dan harus lebih efisien. Problem-problem sosial termasuk rumah tangga sebagaimana tadi disampaikan, ada perceraian, kehamilan, pengangguran, dan lain sebagainya. Ini bukan semata-mata problem ekonomi. Pembangunan ekonomi, yes, akan kita lanjutkan dengan berbagai cara yang memungkinkan. Tetapi itu saja tidak cukup. Perlu ada pembangunan mental spiritual keagamaan. Berapa banyak orang yang mapan secara ekonomi tetap saja bercerai? Berapa banyak orang yang memiliki kedudukan yang tinggi tetap saja tidak mampu mengendalikan dan mendidik anak dengan baik? Jadi persoalan sosial bukan semata-mata soal ekonomi. Saya punya banyak bukti perceraian terjadi juga di lingkungan ASN kita. Sehingga ekonomi, agama, pendidikan karakter ini harus kita lakukan bersama-sama. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul telah memiliki master plan pengembangan kawasan ekonomi khusus Pantai Selatan, yang tujuannya adalah pertama pengembangan sumber daya manusia para pelaku wisata, lalu yang kedua pembenahan infrastruktur pariwisata, lalu yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi pariwisata. Nah, dengan 3 hal ini
maka pariwisata ini sesungguhnya bukan untuk semata-mata PAD, pendapatan asli daerah saja, tetapi lebih pada PDRB, produk domestik regional bruto, yaitu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat kita. Jadi misalnya kalau kita membangun Parangtritis, itu bukan semata-mata agar pemerintah daerah itu mendapatkan PAD, pendapatan asli daerah dengan retribusi yang 15.000 itu, tetapi tamu yang semakin banyak itu akan mendorong kesejahteraan para pelaku wisata yang ada di Parangtritis misalnya. Lapak-lapak kuliner dan jasa-jasa pariwisata ini bisa terus ditingkatkan ekonominya. Tetapi untuk meningkatkan itu perlu daya tarik yang semakin tinggi dengan manajemen pariwisata yang semakin baik. Terima kasih Pak Untoro. Setelah ngarso dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan TPST Piungan itu ditutup pada triwulan pertama tahun 2024 ini, lalu muncul kebijakan desentralisasi bahwa sampah itu dikembalikan ke masing-masing kabupaten. Nah, tentu saja kita memerlukan waktu untuk menangani masalah sampah di Kabupaten Bantul, sehingga saya saat itu mengambil keputusan yang segera dengan membangun 4 atau 3 TPST yang levelnya itu kabupaten. Pertama TPST Ndingkian Argodadi Sedayu Bantul dengan kapasitas maksimal nanti 60 ton. Yang kedua TPST Modalan Banguntapan Bantul dengan kapasitas 60 ton juga. Lalu yang ketiga TPST yang nanti akan dikelola oleh BUMD kita, ini kapasitasnya sampai mencapai 100 ton. Dengan demikian maka cukup sudah nanti 2025 sampah di Kabupaten Bantul itu akan selesai. Waktu habis, nomor urut 2. Ya. Apa yang disampaikan Mas Joko tadi adalah jalan kabupaten. Dan kita memang tertinggal membangun jalan karena pandemi Covid. Dan ke depan kita akan melakukan perubahan orientasi untuk membangun infrastruktur dulu. Sebelum kita membangun ekonomi yang lebih terstruktur, karena pembangunan ekonomi itu tidak mungkin berjalan tanpa pembangunan infrastruktur. Di antaranya adalah membangun 600 km jalan desa. Dan kita telah menghitung itu memerlukan 700 miliar dan kita mampu untuk membiayai 700 miliar itu selama 5 tahun. Sehingga setiap tahun nanti kita akan merampungkan 120 km jalan desa. Jalan desa ukurannya lebih kecil dibanding jalan kabupaten. Sehingga pembiayaannya pun itu memungkinkan untuk kita sediakan. Ya. Maksudkan adalah wisata minat khusus yang hari ini semakin berkembang. Wisata minat khusus ini adalah wisata untuk mendapatkan pengalaman baru dalam aktivitas tertentu. Misalnya para layang, sandboarding di gumuk pasir, hesran di tempat-tempat yang terjal. Kemudian aerosport, kite surfing dengan menggunakan layang-layang itu. Dan hari ini pariwisata minat khusus itulah yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan apa yang kita sebut tadi quality tourism, pariwisata yang berkualitas yang bisa menghadirkan pengalaman indah di dalam berwisata di Kabupaten Bantul. Oleh karenanya yang terpenting yang mesti kita lakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu melayani atraksi atau aktivitas pariwisata minat khusus itu. Bagaimana SDM pariwisata kita mesti tahu apa yang dikehendaki oleh wisatawan minat khusus ini. Misalnya aerosport, apa yang mesti kita bangun di sana? Kite surfing, apa yang mesti kita layani di sana? Jadi bukan semata-mata hanya menghadirkan wisatawan
untuk melihat Waktu objek habis. tertentu. Strategi pengurangan beban, yaitu tersedianya seluruh jaminan sosial yang dibutuhkan, PKH, BPNT, BLT, pembangunan rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrikisasi, jaminan kesehatan yang hari ini sudah mencapai 99%. Lalu strategi kedua, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan lapangan pekerjaan. Karenanya kami telah merancang program pembangunan kawasan industri piungan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan itu. Seluruh agama mengajarkan kita ini mesti memiliki sikap yang sabar di dalam menghadapi berbagai ujian, tawakal. Maka meningkatkan kecerdasan spiritual itu menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya perceraian itu. Di samping tentu saja pembangunan ekonomi ini mutlak kita lakukan. Tetapi fakta menunjukkan orang-orang yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi tinggi ya tetap saja bercerai. Ini pasti ada sesuatu yang salah. Oleh karenanya perspektif agama dan pembangunan mental spiritual ini harus kita terapkan di dalam pencegahan Waktu habis. perceraian Nomor ini. 2 sudah menjawab. Warga Bantul yang kami cintai, kami muliakan. Berbagai kemajuan telah kita capai, namun kekurang berhasilan juga kita alami. Dengan mengambil pelajaran pada pengalaman, kita semakin optimis bahwa Bantul ke depan akan semakin maju dengan masyarakatnya yang semakin sejahtera. Halim Aris bersama rakyat akan terus maju menuju Bantul yang semakin maju dan sejahtera dengan dukungan seluruh warga Kabupaten Bantul yang kita cintai, kita banggakan.